Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk praktikum statistika menggunakan program R. Kita coba buka dulu program R-nya. Ini adalah R Studio, teman-teman bisa lihat. Ini untuk tempat mengetikkan sintaks programnya nanti, ya. Ini untuk sintaks programnya. Kemudian ini adalah output dari programnya nanti, hasil-hasil output, misalkan rata-ratanya berapa, mediannya berapa, ini nanti akan di sini, bagian jendela yang ini. Kemudian di sini nanti akan tampil semacam data-data, kemudian bentuk-bentuk variabel yang tampil di datanya, keterangan terkait dengan hal tersebut akan tampil di sini di jendela yang ini. Sedangkan jendela yang di bawah nanti akan tampil eh, grafik, kemudian ada paket jika menggunakan paket di pemrograman R, kemudian bisa juga ada menu bantuan, kemudian dan lain-lain. Oke, kita mulai saja terkait dengan pembelajaran kita. Pada pertemuan pertama itu tidak perlu dibahas ya, karena memang itu sekedar kontrak kuliah dan hanya pengenalan statistika saja. Kemudian di pertemuan kedua kita akan bahas tentang tipe-tipe variabel atau tipe-tipe peubah. Teman-teman bisa lihat sebenarnya di PowerPoint yang telah diberikan itu bisa di-download datanya. Kita buka saja datanya. Ini data yang ada, data emas Antam dari tahun 1 Januari, lebih tepatnya 1 Januari 2021 sampai 30 Januari 2021. Itu datanya bisa di-download di Google Drive. Kemudian kita akan coba untuk import data sesuai dengan PowerPoint yang ada. Itu kita tuliskan misalkan nama datanya data saja ya. Ini datanya bisa berubah-ubah ya. Bisa kita tulis data, bisa kita tulis data satu, data sekian, atau mungkin variabel sahamnya langsung ditulis juga boleh terkait dengan sahamnya. Kemudian kita baca karena datanya berbentuk CSV yang berasal dari Yahoo Finance itu, atau data saham yang tertera di Yahoo Finance itu berbentuk filenya CSV atau koma separated value. Kemudian ini tanda sama dengan ya. Ini tanda sama dengan. Cuma di R memang tampilannya seperti ini. Bisa juga sama dengan, tapi kadang-kadang memang di beberapa program, di beberapa komputer error ya. Jadi kita coba menggunakan tanda sama dengan yang umum ini, panah dan kemudian ada semacam stripnya itu. Kemudian karena datanya berbentuk CSV, kita langsung kondisikan dalam bentuk CSV. Ini secara umum sintaksnya seperti ini ya, yang panjangnya seperti ini, tapi kita tidak terlalu membutuhkan sintaks yang panjang itu. Kemudian buka kurung, teman-teman bisa lihat ini karena disimpan di download ya, karena di download jadi teman-teman tidak bisa langsung membaca program yang ada, membaca data yang ada, jadi harus dibuka langkah-langkahnya seperti ini. Klik C karena memang download itu di directory C, kemudian user, kemudian HP ya, kemudian baru download ya. Untuk downloadnya teman-teman bisa lihat di sini, diklik saja bagian ini, kemudian di copy, kemudian kopikan ke sini ya, hasilnya seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk ubah garis arahnya itu, diganti bentuknya, bentuk seperti ini. Kemudian nama datanya tentu saja yang tadi ya, yang tadi namanya ANTM, atau di copy saja yang ini biar tidak rumit. Di copy, kemudian jangan lupa ekstensinya CSV. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk menambahkan
dua tanda petik ini, dua tanda petik di sini. Kemudian karena memang di datanya ada nanti semacam baris pertama itu adalah nama variabelnya atau nama peubah ya. Jadi otomatis kepalanya itu header, teman-teman bisa lihat ini fungsi headernya, teman-teman bisa lihat ini secara lengkap. Ini sama dengan buat true atau berarti baris pertama yang ada pada data itu dibaca sebagai judul dari peubah atau dari variabelnya. Kemudian ini teman-teman bisa running saja. Oke, sudah muncul. Untuk melihat data yang ada, bisa teman-teman menggunakan head atau head ya. Headnya, bukan head. Head data, itu memunculkan bagian atas datanya saja. Kemudian running, jangan lupa di running teman-teman. Oke, datanya bisa seperti ini. Terlihat seperti ini. Ada tanggal, kemudian ada harga saham saat pembukaan atau open, kemudian harga saham tertinggi hariannya atau high, kemudian harga saham saat terendahnya hariannya atau low, kemudian ada harga saham pada saat penutupan ya atau close, kemudian ada adjective close. Ini agregasi dari data saham waktu penutupan. Kemudian ada volume transaksi sahamnya ya. Volume transaksi saham hariannya seperti ini. Beberapa juta, hampir 1 miliar transaksi ya, untuk saham Antam ini per harinya bahkan. Oke. Cara yang kedua, teman-teman, bukan hanya kepalanya yang ditampilkan. Kalau teman-teman ingin melihat data lengkapnya, teman-teman bisa lihat, diklik saja bagian yang ini. Nah, ini kan terlihat di environment-nya. Klik saja. Ini data lengkapnya, teman-teman bisa lihat secara lengkap seperti ini. Oke, sampai ke bawah. Seperti Microsoft Excel kan, lebih rapi. Kemudian terlihat jelas ada date, ada open, ada high, low, close, adjective close, dan volume. Oke, kita close saja ini. Sudah cukup sepertinya. Kemudian yang perlu kita lihat pada pertemuan 2 adalah tipe variabel atau tipe peubah. Ya. Kalau di program R ini tentu saja ada beberapa tipe yang sering kali muncul. Ada tipe yang numerik, kemudian ada tipenya karakter. Ya, teman-teman tidak bisa melakukan analisis jika datanya karakter, kita lakukan analisis mean, rata-rata, atau median itu tidak bisa. Jadi memang harus dilakukan semacam perubahan variabel atau transfer variabel seperti itu. Untuk beberapa data saham ini, teman-teman bisa lihat sebenarnya. Untuk date ini, kita bisa periksa tipe variabelnya dengan sintaks yang class. Ya. Class, kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian data, dari data yang ini, karena ini data. Kalau misalkan ini teman-teman buat misalkan simulasi, berarti di sini harus dituliskan simulasi. Ya, sini simulasi. Teman-teman bisa ubah sesuai dengan ini. Ini adalah data ini, yang ini adalah data aslinya. Data asli tersebut teman-teman impor ke program R dan dinamakan sebagai data, ya. Maka ini juga data. Kemudian dari data ini tentu saja teman-teman harus pilih variabel mana atau peubah mana yang teman-teman ingin identifikasi. Misalkan di sini ada date. Berikan tanda dolar, kemudian date. Ya, kita mau melihat date ini tipe variabelnya apa sih? Nah, kita running, jangan lupa di running. Ini berarti tipe tanggal ini, coba lihat. Yang tanggal ini, date ini karakter, bukan angka. Walaupun seperti berbentuk angka kan, tapi karena ada strip di sini, kemudian ada juga di strips di sini. Tentu saja ini tidak bisa dilakukan penghitungan rata-rata atau operasional matematika. Jadi memang pada tipe variabel atau peubah date ini atau tanggal ini tentu saja bentuk tipe variabelnya karakter ya. Kemudian selanjutnya
teman-teman bisa melakukan identifikasi untuk variabel lain, misalkan open. Teman-teman bisa ganti di sini, open, kemudian running kembali, numerik. Oke, yang open numerik tentu saja, dan tentu saja ini juga bisa dilakukan pencarian nilai rata-rata, nilai mediannya, modusnya, dan lain-lain. Ya, khususnya operasional matematika. Kemudian teman-teman bisa juga melakukan penggantian atau identifikasi untuk variabel yang lain. Atau misalkan high. Ini di running saja, hasilnya masih numerik tentu saja. Untuk yang lain juga bisa digantikan low misalkan, running kembali masih numerik, dan begitu seterusnya ya. Yang close, adjective close, volume. Ini tentu saja mirip semua. Yang open, high, low, close, adjective close, dan volume itu satu tipe variabel atau satu tipe peubah, yaitu numerik atau numerik. Atau bahasa Indonesianya bilangan ya, bilangan. Oke, kemudian kita masuk mungkin ke pertemuan 3, yaitu menampilkan histogram ya. Histogram tentu saja teman-teman bisa ketik HIST. Ini secara umum bentuknya seperti ini. Histogram, variabelnya apa, X-nya apa. X ini melambangkan peubah atau variabel apa yang ingin kita jadikan histogram. Kemudian ini ada secara lengkapnya penjelasannya. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Kemudian pilih variabelnya, teman-teman. Teman-teman bisa pilih variabel dengan tipe data yang numerik tadi. Misalkan kita mau untuk kita tiru saja yang atas ya, misalkan yang low. Data, teman-teman bisa ubah data low misalkan. Untuk harga saham terendah hariannya, kira-kira histogramnya bagaimana bentuknya. Ini di running saja atau control enter, tergantung laptop teman-teman ya. Control enter misalkan. Atau klik icon run ini di atas. Ini muncul histogramnya ya, gambar seperti ini. Histogramnya muncul. Teman-teman bisa ganti tentu saja, mau ubah variabel apa. Misalkan open. Mau melihat histogram dari variabel atau peubah yang open. Running. Hasilnya seperti ini. Kemudian apa lagi? Yang close ya, mungkin. Close. Kemudian di running. Hasilnya seperti ini. Bisa coba yang lain juga. Misalkan volume transaksinya. Jadi memang perlu sering dicoba-coba ya. Dicoba, dilihat bentuk histogramnya. Oke, seperti ini. Ini untuk pertemuan ketiga tentu saja. Kemudian kita lanjut pertemuan keempat, tentu saja itu ukuran pemusatan data. Teman-teman bisa khususnya mempelajari terkait dengan rata-rata. Rata-rata itu sintaks di program R-nya itu min. Min ini. Oke, ini min peubahnya apa, koma dan sekian-sekian. Dan maksudnya dan seterusnya ini adalah sintaks tambahannya. Tapi secara umum adalah min dari peubah atau variabel. Kita buka saja, buka kurung, tutup kurung, otomatis. Pilih variabelnya, jangan lupa datanya harus disertakan. Dari data tersebut variabel apa yang ingin kita pilih. Misalkan yang open ya. Kalau yang date, tentu saja tidak bisa. Kalau mau dilihat mungkin seperti ini hasilnya. Terjadi warning ya. Ada warning message. Otomatis tidak bisa digunakan karena memang bukan tipe numerik. Ya. Kita ubah jadi open misalkan rata-ratanya. Kemudian Ctrl Enter. Atau Ctrl R ya bagi teman-teman. Tergantung komputernya ya. Ini diperoleh data untuk variabel open atau peubah open itu rata-ratanya 2.439,676 rupiah ya. Ini untuk harga saham pada saat pembukaan itu rata-ratanya seperti ini. Kalau untuk misalkan high, misalkan kita coba untuk high atau yang tertinggi, kita mau melihat rata-rata harga saham tertinggi hariannya
pada tahun 2021 itu, coba kita running, munculnya rata-ratanya 2.492,753 rupiah ya. Ini untuk rata-ratanya. Teman-teman tentu saja bisa ubah menjadi variabel lain. Misalkan kita ubah jadi volume atau low atau high dan seterusnya. Teman-teman bisa cobakan sendiri. Kemudian selanjutnya misalkan kita mau mencari median ya. Selain min atau rata-rata, kemudian ada median. Ini median, rumus umumnya teman-teman. Bisa melihat ini X ini adalah peubah atau variabel yang akan kita pilih. Nanti dan ini seterusnya. Ini missing value jika ada misalkan. Dan seterusnya keterangannya. Kemudian kita pilih teman-teman. Pilih data. Kemudian otomatis kita bisa pilih yang open, high, low, close, adjective close, dan volume. Misalkan open ya. Mediannya kita coba yang open. Ternyata nilai tengah dari data harga saham pada saat pembukaan itu berada di 2.380 ya, rupiah. Teman-teman bisa mencobakan untuk peubah yang lain. Tentu saja median ini berbeda dengan min ya. Kalau min itu kan rata-rata dari peubahnya ya. Rata-rata dari sampelnya, dari peubahnya. Kalau misalkan kita punya data frame, kalau median ini setelah data diurutkan, diambil nilai tengahnya itu berapa? Ah, itu kalau median. Nilai tengah setelah data diurutkan. Kemudian misalkan ini kita open ya, misalkan yang open. Kemudian kita run, itu hasilnya open sudah kita coba ya. Kalau kita coba untuk low misalkan. Teman-teman bisa cobakan itu untuk median data harga saham terendahnya 2.340 rupiah. Kemudian apalagi ya? Mode ya. Mode. Misalkan mode. Mode itu tentu saja punya bentuk yang cukup khusus dan memang belum ada fungsi umum yang terkait dengan mode ini. Jadi memang kita harus berkreasi untuk membuat semacam fungsi yang baru ya. Jadi fungsinya kita misalkan buat modus sama dengan teman-teman bisa dibuat fungsi baru. Jadi memang agak sedikit butuh langkah yang jauh lebih rumit sedikit sebenarnya. Karena kita tidak punya fungsi umumnya, jadi otomatis kita buat function X, misalkan kita ingin mengeneralisir ya fungsinya sehingga nanti bisa kita ubah-ubah variabelnya. Fungsinya teman-teman bisa lihat U, misalkan U sama dengan itu unique. Misalkan unique X seperti itu. Kemudian kita coba tambahkan untuk tabnya, misalkan tabulate, ini hanya penamaan saja ya. Tab itu juga penamaan. Yang penting itu sebenarnya fungsi tabulate dan unique ya, function unique dan function tabulate. Ini nanti akan kita coba membuat fungsi yang baru untuk melihat frekuensi data yang mana yang paling sering muncul ya. Makanya kita butuh ini. X, kemudian U, kemudian U, maksimum, kemudian kita coba tambahkan tab seperti ini. Oke, kita tutup kurung, modus. Kemudian kita coba data. Ini kita coba dulu ya, apakah fungsi yang kita bikin fungsi sederhana ini sudah running? Oke, running. Kemudian kita pilih data, tentu saja kita mau lihat yang misalkan open ya. Pada saat saham terbuka itu, variabel open itu, kira-kira modusnya apa yang paling sering muncul? Ya, angka modusnya apa? Ini bisa kontrol enter juga boleh. Ternyata modus yang paling sering muncul ada dua.
angka 2350 dan angka 2380. Tentu saja ini karena frekuensi dua nilai ini sama ya. Kemudian teman-teman bisa coba variabel yang lain, tentu saja low, kemudian running. Ini 2000 untuk yang low atau saham saat bawahnya itu. Saham terendahnya harian itu modus yang paling sering muncul tentu saja 2340 ya. Teman-teman bisa cobakan juga untuk volume. Apakah ada? Oh, ternyata yang volume banyak yang berbeda ya. Karena frekuensinya berbeda-beda. Teman-teman juga bisa coba untuk close misalkan. Kita coba yang close. Ternyata yang close pada saat eh, penutupan, harga saham Antam itu yang paling sering muncul adalah Rp2.340. Ini untuk modus, kemudian untuk letak datanya teman-teman bisa menggunakan salah satunya adalah kuantil, bisa juga menggunakan presentil dan lainnya. Tapi kita coba untuk kuantil saja dulu ya. Untuk kuantil, rumus umumnya tentu saja ini. Ya, ada peubahnya, hampir mirip dengan min dan lainnya. Data, kemudian berikan tanda dolar, kemudian di sini open. Running, ternyata letaknya di sini ya. Untuk kuantil nilai minimum, ini 0% kuantil itu tentu saja nilai minimumnya. Kemudian ini Q1-nya 25%. Kemudian ini adalah mediannya teman-teman. Ini adalah median. Kalau mau lihat bisa. Kita coba mediannya yang open. Biar teman-teman bisa lihat. Kita bandingkan saja. Ini di running yang median. Kemudian dilihat yang ini. 2380. Mirip kan? Ya ini 50% kuantil itu median. Ini Q2-nya. Ya, ini median itu Q2 ya. Median Q2. Kemudian ini Q3. 75% itu Q3, kuantil 3-nya. Kemudian ini yang 100% adalah nilai maksimumnya, teman-teman. Jadi bisa dilihat dari kuantil saja. Kemudian kita masuk mungkin pertemuan kelima. Teman-teman, ukuran penyebaran data. Itu teman-teman sering gunakan biasanya. Bisa lihat kalau rumus-rumusnya sudah ada lengkap di materi ya. Kita coba untuk melakukan praktikum saja pada kesempatan ini. Kita coba yang range atau rentang ya. Rentang itu mirip ya, variabelnya atau peubahnya teman-teman. Data, kemudian berikan tanda dolar. Dari data itu variabel yang kita pilih adalah misalkan open. Kita lihat ini. Rentangnya 1970. Ini tentu saja rentang itu nilai minimum dan nilai maksimumnya ya teman-teman. Jadi selisih antara nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah ini mirip kan dengan yang di atas. Coba teman-teman lihat yang kuantil itu. Nilai minimumnya 1970 sama. Kemudian nilai maksimumnya 3300 sama dengan yang ini. Ya, yang kuantil 5 itu. Atau nilai maksimumnya. Kuantil ini ya. Yang 100%. Oke, selanjutnya kita coba untuk varians atau ragam, teman-teman. Sebenarnya hampir mirip ya. Var, kemudian ambil eh, apa ya? Ambil peubah yang diinginkan, variabel yang diinginkan. Misalkan kita open, kita lihat ragamnya untuk harga saham saat pembukaan untuk khususnya Antam tahun 2021 itu berarti ragamnya cukup besar ya. 41.395,02 ya. Itu ragamnya. Teman-teman tentu saja bisa ubah-ubah untuk melihat low misalkan. Kita coba cek. Low-nya 34.778.000,92 rupiah ini. Teman-teman bisa lihat variansnya atau ragamnya
Kemudian tentu saja teman-teman bisa lihat juga untuk standar deviasinya ya teman-teman. Standar deviasi sintaksnya itu SD, pilih saja datanya, kemudian jangan lupa untuk pilih variabelnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini run, coba di run, itu standar deviasinya 203,45 ya. Tentu saja yang standar deviasi ini adalah akar dari nilai variansnya. Kalau teman-teman mau lihat, ini ubah saja ke low untuk melihat perbandingannya. Karena variansnya yang diambil adalah ubah low ya. Kemudian standar deviasinya, ambil juga yang low, misalkan peubahnya biar sama untuk membandingkan. Oke, salah running. Ini jangan di block, di running saja seluruhnya. Maaf. Ini di running, Control Enter. Itu untuk variansnya ya. Diakarkan akan hasilnya standar deviasi ya. Hasilnya akan sama dengan standar deviasi. Nih, ya. Akan sama. Akar dari varians itu adalah standar deviasi. Ini untuk pertemuan 5. Kemudian apa ya? Pertemuan 6 ya. Pertemuan 6 diperkenalkan teorema Bayes ya tentang peluang probability. Kita coba membuat sintaksnya, fungsinya. Karena memang teorema Bayes ini belum ada fungsi yang umum. Jadi coba kita buat fungsinya. Misalkan teorema Bayes, misalkan seperti itu ya. Teorema Bayes, kemudian buka kurung, tutup kurung, function. Teman-teman jangan lupa untuk function, kemudian ditulis probability atau peluang A. Kemudian ini untuk untuk dua kondisi saja, tapi untuk yang lain kondisinya nanti kita pelajari lagi kalau dibutuhkan. Tapi sepertinya tidak terlalu dibutuhkan. Ini hanya konsep bias sederhana saja untuk dua kondisi. Peluang kondisi pertama, kemudian peluang kondisi yang kedua, kemudian ini peluang kondisi yang kedua dan pertama. Nah, jadi kombinasinya teman-teman bisa lihat, enter saja. Kemudian peluang untuk materinya bisa dilihat di PowerPoint ya, untuk materi-materi sebelumnya yang materi ini. Teorema biasnya bisa dilihat untuk pertemuan 6 itu. Kemudian kita buat peluang untuk terjadinya kejadian A dan B, A atau B itu, PAB itu. Teman-teman bisa lihat, tentu saja rumusnya peluang A, kemudian dikali dengan peluang B dan A, kemudian dibagi dengan peluang terjadinya kondisi B. Ya. Kemudian coba kita return. Oke, kita kembali ke peluang A, kemudian B. Kemudian kita coba, ini fungsinya sudah jadi ya. Fungsinya sudah jadi. Ini kita tambahkan. Ini kita ubah sedikit. Oke. Tidak ada masalah di fungsinya. Kemudian kita coba peluang, misalkan terjadinya hujan ya. Peluang terjadinya hujan itu misalkan 0,2 misalkan ya peluangnya. Kemudian peluang berawan itu misalkan peluang berawannya berapa? Misalkan 0,3 ya. Misalkan 0,3. Kemudian peluang berawan dan hujan. Hujan itu misalkan 0, misalkan 80 misalkan seperti itu peluangnya. Berawan. Kemudian kita lihat
Hujan sudah, berawan dan hujan sudah, tentu saja kita tulis Bayes atau teorema Bayes. Bayes, ya. Teorema Bayes. Kemudian buat peluang hujan, kemudian peluang berawan, kemudian koma peluang berawan dan hujan. Kita coba running karena ini fungsinya mudah-mudahan bisa. Oke. Ternyata peluang terjadinya untuk yang ini ya, yang hujan atau berawan itu peluang hujan dan berawan ya, bukan atau ya. Hujan dan berawan itu 0,533 dan seterusnya. Itu kalau kondisinya untuk peluang hujannya 0,2, peluang berawannya 0,3, kemudian peluang berawan eh, dan hujannya itu 0,8. Oke, ini untuk teorema Bayes. Kemudian sepertinya sudah cukup untuk materi praktikum sebelum UTS ini. Ini untuk pertemuan ke-14 tentunya. Membahas materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Karena pertemuan ke-7 adalah instalasi program R, tentu saja kita harap semuanya sudah install program R dan mencoba sintaks ini yang ada untuk bisa digunakan. Mudah-mudahan bisa sukses di UAS-nya atau UAS-nya nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.